Nah, awal mulanya semua dari sini, Mas. Ini duane udah tak saring semua. Cuma aku ngapalin glodok-glodoknya, Mas. Jadi siapa yang masuk gitu ya. Bertahan hidup harus bisa bersikap lembut, walau hati panas bahkan terbakar sekalipun. Keluh kesah ini mungkin berguna, jadikan teman sejati di medan juang. Bisa jadi kita bosan, tapi kenyataan badai datang tak bosan-bosan. Waspadalah kawan, perjuangan masih panjang. Halo Mas Danu. Halo Pak Tek. Kita mau kemana ini? Meluncur Pak Tek. Nah, piye Pak Tek? Dikira mau nuyul peh pedak dino Pak Opi pedak iso ora Tek Pak Tek. Berarti sebatas pantas-pantas tok ya? Bisa dibilang apa? Ben ora dadi grenengan tanggane. Wah, angel Pak Tek rekoso nek digrenengi wong. Ora ning desa rekoso ya. Banget. dari sini kita memulai, Mas Dani. Dari Ombioan. Ya, Ombioan nih. Dulu pemainnya pemain Factor Pak tuh. Dan Ombioan. Ki gas, ki anak gas. Ki gas. Untuk sih. Ombioan, Mas, ini, Mas. Berarti murah Pak tuh. Ombioan burung juara tapi. Tak kira murah Pak tuh. Nah, alhamdulillah saat kita berkunjung ke kandang, kesempatan kita juga didapat melihat saat Pak Enduk dan timnya itu mengambil hasil indukan seperti itu, teman-teman. Panen, Mas. Nah, ini anak-anak ini kan saatnya diambilin semua ini. Itu ada yang rusak dia induknya. Hah? Itu minim 500 saya jualnya, Mas. Ki putih iki jas ki. Sing kucing. Milet yang jelek saya, Mas, makanya yang coklat. Miletnya yang jelek. 280.000. Kan asal burungnya besar aja, Mas. Karung. Aslinya itu berapa tahun Pak? Ini dari 2006-2007, Mas. Kayak gini. Ini dulu tak koloni semua, Mas. Terus apakah semuanya datangnya dari sini Pak Duk? Nah, awal mulanya semua dari sini, Mas. Ini kami udah tak saring. Cuma aku ngapalin glodok-glodoknya, Mas. Jadi siapa yang masuk gitu ya? ini anaknya yang mana kan ngapalinnya dari glodoknya. Kalau induk betina nggak mungkin pindah. Kalau jantan biasanya malah bisa poligami. Iki gas. Putihnya mau siji mau. Berarti 500 ribu Pak Duk. Iki gas. Kita gas. Iya toh? Gas. Kanakan kan? Berarti kalau kayak gini tetap disorter nggak Pak? Sorter nanti lah. Ini kan ada anakan yang jelek-jelek, Mas. Ini yang bulunya jelek-jelek itu kan nanti nggak tak bawa ke sana, Pak. Malahan. Iya. Juga anakan kayak. Iki iya tuh guys, udah sirem gitu. Terus apakah nggak apa-apa Pak? Kalau Di udah kabel. sampai udah terbang kayak gitu nggak apa-apa ya? Ini aslinya ada sekitaran 100-an pasang lebih, Mas. Kalau
dalam artian gini Pak, dari proses 100 itu apakah ada yang sudah ada yang regenerasi, ada yang mati, apakah Wah, ada yang mati ada. hidup lagi ya gitu. Sini kan ada yang ngerawat sendiri. Kan karena tetangga Mas, tetangga kan rumahnya deket, cuma ngasih makan kan paling 1 jam lah, 2 jam sama bersihin kan kelar. Cuma nanti yang nyortir ya kayak Bagas dari kandang sana ke sini gitu. Kalau anaknya nggak paham lobet, yang penting dikasih makan jadi. Terus lainnya Pak, katakanlah panen kan mungkin nggak bisa apa ya namanya? Tapi tiap minggu panen Mas saya Mas. Panen? Minim 10 terus. Minim 10 itu nanti tak dari sini tak sortir. Dari sini, habis itu prosesnya kemana Pak? Tak sortir dulu yang burungnya menurut saya masuk tak bawa ke kandang sana, kandang belotongan. Yang kandang ke pasar gitu. Oh enggak. Tapi kalau yang gini Mas, yang apa rusak-rusak bulunya gini, kadang yo tak tukar ke milet aja gitu. Oh. Ya, mengurangi. Untuk yang harga mahal Pak tuh? Kalau nanti terlihat mahalnya kalau udah dipoles di sana Mas. Dipoles di sana. Tapi kalau yang apa namanya? Yang anaknya ini kan ada dulu ya 60-70% lah Mas yang jadi. Rp500.000 itu apa sih? 500.000 itu ya saya garansi sampai burung itu juara Mas. Kalau burung itu tidak juara, tak tukar lagi burung sampai rata-rata kan 500.000 rata-rata pemula ya Mas ya. Pemula kan ingin belajar. Ya saya garansi sampai juara. Kalau emang burung itu susah apa gimana, nanti cuma garansi saya nggak kembali uang. Garansi saya tetap saya tukar burung lagi sampai sang pemula itu, anak-anak pemula bisa punya burung juara. Tapi kalau udah laporan kan, Mas burungnya udah juara Mas 3 besar, lah itu kan udah cukup selesai. Ya. Nanti kedepannya burungnya jalan apa lagi enggak, ya itu kan tergantung udah kerawatan. Berarti tetap ada yang namanya syarat dan ketentuan gitu. Kayak beli TV, bisa pastinya enggak ada garansi. Iya. Cuma jarang kok Mas yang ngambil yang 500-an itu, pembeli saya sekarang jarang. Yang milihnya yang udah kepoles di sana. Terus kalau 500.000 itu apa ya Pak? Pakainya gimana? Saya jual yang 500.000 paut umur 2,5 bulan. Tak kira udah komplit. Hah? Wah, ya nanti dikira itu Mas malah kalau konslet menjatuhkan harga burung Mas. Kan kita merawat burung kan juga enggak mudah. Kalau untuk yang 500 tadi untuk paut Pak. Dalam arti pakainya udah katakanlah separuh, tinggal jalan apa bagaimana itu? Enggak Mas, masih saya ombyo. Masih ombyo. Masih saya ya udah tak bawa ke kandang sana, cuma kan burung belum benar-benar mandiri. Ya, intinya tadi kan 500 itu berarti lebihnya belajar bunyi. Tapi sebenarnya Pak tuh dari sekian panjang itu peminatnya itu paling banyak Pak. Dari apa Mas? Ya dari peminat dari terahnya Pak Anduk. Jadi kandang sini bukan terahnya. Kalau terahnya kan di rumah juga. Anu Mas, peminat masalah kalau paut-paut rata-rata jatuhnya ke pemula. Ada yang ke pemula juga ada yang ke bakul. Bakul istilahnya bukan bakul pasar. Jadi temen udah pernah ambil, cuma dia pintar dalam memoles lagi. Lah nanti 500 man kirim 4 ekor Mas, tak kirim. Ada yang uangnya di belakang pun ada. Yang penting sama jalannya, sama hasil. Gitu. Berarti ini ada 100 lebih kali ya?
100 lebih mas, 100 pasang kok mas ini kok mas, sekitaran kok 100-an pasang ada. Itu kan ada yang di dalam glodok lagi angkrem. Terus kenapa dari sini juga dipoles aja Pak Duk? Buat konslet, kan katanya kalau ada yang bilang perah glodok nanti bisa konslet gitu. Kalau itu gini mas, terkadang ada yang betinanya mati apa gimana? Tahu-tahu Enggak, saya dikasih tahu sama warung depan, kan temen. Dup, aku nongkrong ning ngisormu ana manuk dawa banget iki ning dhuwur koloni sing endi lah. Saya mantau sambil ngerokok lah. Tinggal ketahuan enggak waktu saya di situ bunyi. Lah tak ambil jantan apa betina. Betina tak tinggal lagi. Ya kan buat regenerasi ternak lagi, Mas. Jantan tak ambil tak bawa ke kandang sana. Nah buat teman-teman, ini sedikit cerita tentang dari awal Pak Duk. Ya sampai sekarang dia berkarya, ternyata hasilnya itu dari sini seperti itu. Nah, sedikit cerita, ini ada inovasi buat teman-teman. Jangan ada sara, jangan ada iri, jangan ada kritik, jangan ada persinggung-singgungan. Gitu. Karena di sini kita belajar bareng, satu hobi, jalin silaturahmi. Pokoknya Pak Duk, kita lanjut ke sana. Nggak tahu saya. Kandang, Mas. Oh, ke kandang. Daerah Blotongan sana. Jangan lupa Kandang sana. masih ada part lagi bersama Pak Duk. Pak Duk, habis ini saya gojeki dulu.